Selamat datang kembali di Access of Truth. Minggu ini, meskipun ada gencatan senjata, Republik Islam kembali meningkatkan eskalasi, menyerang target di UEA dan menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan harga minyak naik, sambil mengeksekusi tahanan di dalam negeri dan memberlakukan pemadaman internet terhadap 92 juta orang. Pertanyaan sebenarnya sekarang adalah, apa yang akan dilakukan dunia tentang hal ini? Minggu ini, Republik Islam memperluas konflik keluar perbatasannya dan menargetkan UEA termasuk serangan ke Fujairah, pusat energi dan pelayaran penting di Teluk Vermont. Sekarang, ini bukanlah langkah simbolis. Fujairah adalah salah satu jalur alternatif paling penting untuk aliran minyak dunia yang tidak melewati Selat Hormuz. Menyerangnya merupakan ancaman langsung terhadap keamanan energi global dan merupakan eskalasi yang disengaja oleh rezim pada saat seharusnya masih ada jalur diplomatik yang terbuka. Hal ini juga merusak klaim apapun bahwa rezim tersebut beroperasi dalam batas-batas gencatan senjata atau kerangka deeskalasi. Pada saat yang sama, pejabat dan anggota Parlemen Republik Islam meningkatkan retorika seputar Selat Hormuz, termasuk usulan untuk memblokir kapal-kapal tertentu dan memaksa kapal lain membayar apa yang mereka sebut sebagai kompensasi. Pada hari Senin, mereka juga menembaki kapal Angkatan Laut Amerika Serikat dan merusak sebuah kapal milik Korea Selatan. Ini adalah upaya untuk menegaskan kendali atas jalur transit internasional yang dilindungi oleh hukum maritim. Selat tersebut menjadi jalur bagi porsi besar pasokan minyak dunia. Menggunakannya sebagai alat tawar-menawar bukanlah masalah regional. Ini adalah ancaman ekonomi global dan menjadi perhatian seluruh dunia. Izinkan saya memperjelas, Republik Islam Iran tidak memiliki hak untuk A. Memblokir selat tersebut, atau B. Mengenakan biaya pada kapal manapun yang melintas di sana. Melakukan hal tersebut adalah pelanggaran hukum internasional dan ancaman langsung terhadap ekonomi global. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menghentikan rezim nakal yang terus meningkatkan eskalasi di luar negeri, sementara pada saat yang sama memperketat kontrol di dalam negeri. Dan jawabannya sebenarnya tidak sama untuk setiap pihak yang terlibat di sini. Dari perspektif Israel, pandangan strategisnya tetap konsisten. Masalah jangka panjangnya adalah rezim itu sendiri, tapi itu tidak berarti bahwa kekuatan eksternal memaksakan perubahan rezim. Kebijakan Israel adalah bahwa setiap perubahan berkelanjutan terkait hal itu harus datang dari rakyat Iran. Tapi itu berarti mencegah rezim tersebut mencapai kemampuan yang akan membuat perubahan itu menjadi mustahil, termasuk kemampuan memperoleh senjata nuklir dengan cepat dan pemantapan pengaruh regional melalui kelompok proksi. Israel tidak bisa dan tidak akan menerima kesepakatan yang memungkinkan rezim tersebut terus mengancam warganya atau kawasan. Melalui program rudal balistik mereka, dukungan mereka terhadap kelompok teror proksi, atau melalui upaya mereka untuk mendapatkan senjata nuklir. Sekarang, dari perspektif Amerika, fokusnya lebih sempit. Prioritas utama Presiden Trump jelas untuk menghentikan pengayaan uranium dan mencegah Iran menjadi negara nuklir. Presiden Trump kurang fokus pada perubahan rezim dan lebih pada pembatasan kemampuan. Sekarang, masalahnya adalah setiap kesepakatan membutuhkan pihak lawan bicara yang benar-benar bisa bertindak. Dan yang kita lihat di dalam Iran bukanlah struktur pengambilan keputusan yang stabil dan terpusat, bahkan di dalam rezim itu sendiri. Ada tanda-tanda jelas perpecahan internal, dan IRGC semakin dominan dalam keputusan keamanan dan strategis. Hal itu menimbulkan pertanyaan mendasar tentang siapa yang bisa mengikat negara pada suatu komitmen, dan siapa yang bisa menegakkan komitmen jika memang komitmen itu bisa dibuat sejak awal. Sementara itu, dari sudut pandang rakyat Iran sendiri, posisinya sangat jelas. Mereka tidak menganggap rezim ini sah dan mereka tidak mendukung kesepakatan yang memperpanjang kelangsungan hidup rezim tersebut. Mereka melihat kesepakatan-kesepakatan itu sebagai pemberian sumber daya yang kemudian digunakan untuk melawan mereka. Dan sejujurnya, mereka benar. Tekanan internal adalah salah satu dari sedikit variabel yang secara konsisten menantang sistem. Itulah sebabnya ketika semua ini terjadi di luar, situasi di dalam negeri justru semakin memburuk. Hanya dalam beberapa hari terakhir, beberapa eksekusi telah dilakukan oleh rezim. Pada hari Senin di Mashhad, Mehdi Rasuli, Muhammad Reza Miri, dan Ibrahim Dora Tabadi dieksekusi. Pada hari Minggu di Urmiyah, Mehrab Abdul Lazadeh, seorang pengunjuk rasa lainnya, dieksekusi mati. Dan pada hari Sabtu, Yakoub Karimpur dan Nasar Bekrazadeh dieksekusi setelah hukuman mereka dikuatkan atas tuduhan spionase yang direkayasa. Rezim juga memukuli seorang warga Iran hingga tewas karena memiliki Starlink minggu ini. Semua kasus ini mengikuti pola yang lebih luas, yaitu proses hukum yang dipercepat, akses terbatas, atau bahkan tidak ada akses ke pembelaan hukum dan sangat bergantung pada pengakuan yang dipaksakan. Sekarang, kekhawatiran semakin meningkat di dalam Iran bahwa rezim akan melakukan eksekusi massal terhadap para pengunjuk rasa seiring meningkatnya tekanan terhadap rezim. Dan ini bukan pertama kalinya rezim melakukan hal seperti itu.
Sementara itu, pemadaman internet mencerminkan strategi yang sama. Pembatasan berskala besar telah diberlakukan selama lebih dari 8 minggu. Akses benar-benar dibatasi untuk warga sipil biasa, kecuali bagi mereka yang memiliki kartu SIM putih dan mendapat persetujuan rezim untuk mempromosikan rezim. Komunikasi benar-benar terganggu dan arus informasi keluar dari negara sengaja dibatasi. Hal ini membuat keluarga jauh lebih sulit untuk mengacak penahanan atau bahkan mendapatkan dokumentasi pelanggaran agar bisa sampai ke dunia luar. Pasukan keamanan telah memperluas kehadiran mereka. Selain semua penganiayaan yang terjadi, laporan menggambarkan adanya pos pemeriksaan, penahanan massal, dan peningkatan aktivitas baik oleh IRGC maupun pasukan Basij di lapangan. Jumlah penangkapan terkait tuduhan keamanan nasional juga meningkat tajam, dan kondisi penahanan terus menjadi perhatian utama. Jadi ketika Anda melihat gambaran lengkap di sini, eskalasi eksternal, penindasan internal, struktur kekuasaan yang terfragmentasi, respons kebijakan tidak bisa dibatasi hanya pada satu jalur saja. Penangkalan militer adalah salah satu komponen, tetapi sendirian itu tidak menjawab bagaimana sistem ini, IRGC, mempertahankan dirinya sendiri. Dan disitulah koordinasi internasional diperlukan, yang saat ini masih belum ada. Pertama, secara diplomatik, negara-negara memiliki opsi yang masih jarang digunakan. Pengusiran diplomat rezim adalah salah satunya, terutama dalam kasus di mana kedutaan telah dikaitkan dengan aktivitas operasional atau jaringan pengaruh, yang, jika kita jujur, itu terjadi pada sebagian besar dari mereka. Ada juga pertanyaan mengenai partisipasi dalam lembaga internasional seperti PBB. Baru minggu lalu, PBB memilih rezim Islam untuk menjadi wakil presiden Konferensi Non-Proliferasi Nuklir. Ya, memang itu nama konferensinya. Terus menormalkan hubungan dengan rezim ini dan tetap melakukan hal-hal semacam itu, memberi rezim ini legitimasi yang sama sekali tidak mencerminkan perilakunya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Faktor kedua adalah keuangan. Fokusnya harus pada IRGC dan jaringan-jaringan yang terkait. Karena struktur-struktur ini beroperasi dengan miliaran dolar yang dicuri dari kekayaan negara Iran melalui perusahaan-perusahaan kedok, organisasi amal, dan entitas komersial di berbagai negara. Sanksi terarah memang ada, tetapi penegakan dan perluasannya sangat tidak konsisten. Dan kita perlu melihat identifikasi aset, penyitaan, dan pembatasan akses ke sistem keuangan internasional, yang semuanya merupakan alat yang tersedia bagi negara-negara ini, namun belum digunakan. Tindakan hukum dan regulasi juga sangat relevan di sini. Negara-negara bisa dan seharusnya melakukan penyelidikan jika memang diperlukan dan menuntut individu maupun entitas yang terlibat dalam pencucian uang atau penghindaran sanksi atau operasi pengaruh. Operasi-operasi yang terkait dengan rezim yang sejujurnya terjadi setiap hari seperti yang kita lihat di media dan media sosial. Sementara banyak negara sudah secara resmi menetapkan IRGC sebagai kelompok teroris, beberapa negara seperti Inggris masih belum melakukannya. Dalam kasus-kasus ini, kebijakan penetapan menjadi salah satu faktor dalam upaya menjatuhkan rezim ini. Di negara-negara di mana IRGC belum secara resmi ditetapkan sebagai kelompok teroris, celah tersebut memiliki konsekuensi praktis nyata dalam penegakan hukum dan tentu saja dalam penuntutan. Dan yang ketiga, faktor terakhir yang ingin saya bahas hari ini adalah peran dari kesepakatan sampingan dan kesepahaman informal yang memberikan konsesi kepada rezim. Sekarang, kesepakatan-kesepakatan ini mungkin memang melayani tujuan jangka pendek untuk kasus-kasus tertentu, seperti pembebasan sandera. Tetapi mereka juga memperluas kemampuan rezim untuk terus melanjutkan dan mendorong pengambilan sandera serta perilaku teroris lainnya. Inti permasalahannya di sini adalah bahwa rezim telah menunjukkan dari waktu ke waktu bahwa mereka menggunakan masa-masa tekanan yang berkurang untuk memperkuat posisi mereka, bukan untuk menjadi lebih moderat. Pada saat yang sama, dinamika internal tetap berperan di lapangan di Iran. Penentangan publik belum hilang. Penentangan itu telah ditekan, dan tangkat kehadiran keamanan serta pengendalian informasi saat ini menunjukkan bahwa pihak berwenang di Iran sedang bersiap untuk kemungkinan terjadinya kerusuhan lebih lanjut. Jadi, tantangan kebijakan bukan hanya tentang bagaimana merespons satu insiden, serangan udara yang sedang berlangsung, atau satu putaran negosiasi saja. Ini tentang bagaimana menangani sebuah sistem yang beroperasi di bidang militer, ekonomi, dan informasi secara bersamaan, dan juga membutuhkan respons yang bekerja di bidang-bidang yang sama. Dengan koordinasi antara negara-negara yang secara langsung menjadi target tindakan rezim dan negara-negara yang secara tidak langsung terdampak melalui pasar energi, risiko keamanan, serta jaringan transnasional. Peristiwa-peristiwa minggu ini, mulai dari serangan di Fujairah hingga eksekusi di Musyad Urumiyah, bukanlah kejadian yang terpisah. Semua itu merupakan bagian dari pola rezim yang konsisten.
Pertanyaannya adalah, apakah respons dari komunitas internasional juga akan konsisten? Sejauh ini, dalam beberapa tahun terakhir, respons tersebut belum cukup. Namun, dengan mekanisme penegakan hukum yang tepat, saya percaya komunitas internasional memiliki kesempatan langka untuk memberikan pukulan berat kepada rezim nakal tanpa perlu ada satu tembakan pun dari sebagian besar negara ini. Sekarang kita lanjut ke berita berikutnya. Di acara ini kita sering membahas tentang operasi pengaruh Iran, Rusia, dan negara lain di media sosial. Namun, minggu ini, jurnalis Eitan Fischberger mengungkap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sebagai isu keamanan nasional, yaitu operasi disinformasi Turki yang menargetkan dunia berbahasa Inggris menembus ekosistem media barat dan memanipulasi masyarakat Amerika. Pusat dari semua ini adalah Clash Report, sebuah akun yang mungkin sudah pernah dilihat oleh siapapun yang mengikuti berita perang di X dalam beberapa bulan terakhir. Akun ini mengunggah rekaman drone, pembaruan serangan, peta, klaim terbaru, dan perkembangan politik dalam bahasa Inggris, biasanya hanya dalam hitungan menit setelah suatu peristiwa terjadi. Sekarang, kecepatan itulah yang menjadi intinya, karena tujuannya bukan hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga mendefinisikan versi pertama dari peristiwa tersebut, narasinya, sebelum publik mendapatkan konteks yang lengkap. Minggu ini, Fischberger mengungkapkan bahwa Clash Report adalah cabang berbahasa Inggris dari operasi media Turki yang bernama GDH. Sekarang, catatan App Store milik Apple menghubungkan Clash Report Map, dan GDH ke pengembang resmi yang sama, yaitu Monolog Media. Fischberger juga menemukan subdomain internal bernama clashreport.gdh.digital, yang berarti Clash Report sudah berada di dalam infrastruktur teknis milik GDH sendiri. Kedua domain menggunakan name server Cloudflare yang sama, dan keduanya memuat gambar dari bakat Content Delivery Network yang sama, yaitu GDH. Dan itu bukan sekedar kaitan yang samar, itu adalah sebuah struktur. Ekosistem media. Tapi masih ada lagi. Clash Report bisa ditelusuri sampai ke keluarga Erdogan. Mohon bersabar dengan penjelasan saya. Halaman referensi publik Monolog Media hanya mencantumkan 2 klien dari luar. Salah satunya adalah Turgev, yayasan amal pribadi keluarga Erdogan yang didirikan oleh Erdogan sendiri. Yang kedua adalah Teknofest, yaitu festival teknologi milik negara Turki. Sekarang, catatan sertifikat publik menunjukkan bahwa Monolog Media mengoperasikan server back-end untuk Teknofest dari Februari 2022 hingga November 2024 dengan sertifikat yang diperbarui setiap 90 hari sebanyak 11 kali berturut-turut. Teknofest diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Turki serta T3 Foundation yang dijalankan oleh menantu Erdogan yang juga kebetulan memiliki produsen drone unggulan Turki. Jika kamu menggabungkan semua ini, kamu akan melihat sebuah akun disinformasi berbahasa Inggris yang terhubung dengan perusahaan media Turki yang terkait dengan media pemerintah Turki, terhubung langsung ke Erdogan dan dirancang agar terlihat seperti berita yang netral. Dan itulah tepatnya cara subversi negara asing bekerja. Namun, orang-orang di balik Clash Report juga sama bermasalahnya. Dan staf editorial serta manajemennya memiliki bias yang jelas dan terbukti dalam isu-isu politik utama, dan mereka sendiri juga memiliki hubungan dengan media pemerintah Turki. Salah satu dari mereka menuduh Israel memiliki kebijakan membunuh anak-anak, mengklaim Presiden Trump sudah tidak lagi berpijak pada kenyataan, mengklaim Netanyahu dan lobi Zionis memeras Trump, serta menyebarkan klaim bahwa lobi Yahudi membeli 90% anggota Kongres Amerika Serikat. Jadi jelas, ketika ekosistem ini memposting tentang Israel, Gaza, Suriah, atau rival-rival regional Turki, pasti akan ada bias, terutama tentang Gaza dan Israel, seperti yang sudah kita lihat. Pola ini terlihat jelas dalam postingan Clash Report. Postingan yang cepat, pembingkaian yang emosional, klaim yang selalu menampilkan Israel sebagai agresor, dan aliran konten yang stabil yang mendorong audiens barat ke narasi anti-Israel yang sama seperti yang telah didorong oleh pemerintah Turki saat ini selama bertahun-tahun. Tentang Suriah, waktunya bahkan lebih mengungkapkan. Clash Report mulai aktif pada malam ketika Turki meluncurkan Operation Spring Shield setelah 33 tentara Turki tewas. Postingan pertamanya adalah tentang drone Turki yang menyerang target rezim Suriah. Dan keesokan harinya, sebuah akun yang belum pernah memposting apapun selama 5 tahun, tiba-tiba memiliki 49.200 pengikut. Dan peluncuran itu adalah salah satu tanda bahaya utama dalam seluruh situasi ini. Akun tersebut dibuat pada Mei 2015, tidak aktif selama hampir 5 tahun, lalu diaktifkan pada 28 Februari 2020. Pada malam yang sama, Turki meluncurkan salah satu operasi militer terbesarnya. Tak ada pertumbuhan organik yang wajar yang bisa menjelaskan bagaimana akun yang sudah bertahun-tahun tidak aktif bisa memiliki lebih dari 49.000 pengikut dalam satu hari.
Terutama ketika unggahan pertamanya kebetulan bertepatan dengan operasi militer besar Turki. Sejak saat itu, Clash Report terus mengulangi pola ini. Unggahan dalam bahasa Inggris hanya dalam hitungan menit setelah suatu peristiwa, termasuk rekaman drone ini, pembaruan serangan, dan klaim berita terbaru. Dalam praktiknya, itu berarti mereka membentuk narasi dengan menentukan arah ceritanya sebelum konteks tersedia, dan kemudian datanglah penguatan informasi. Karena mereka yang pertama, dan dengan sifat algoritma media sosial, konten Clash Report dibagikan oleh jurnalis barat, layanan berita, influencer, podcaster, tokoh teknologi, politisi, bahkan pejabat pemerintah. Jadi ini tidak hanya berada di pinggiran media sosial, ini langsung masuk ke ekosistem informasi barat yang memang menjadi tujuan mereka. Subversi oleh negara asing tidak perlu membuat postingan palsu. Mereka bisa menggunakan rekaman asli, peta asli, bahkan terkadang informasi yang benar untuk memanipulasi opini publik Amerika dan membentuk narasi melalui kecepatan, sudut pandang, dan penghilangan informasi. Clash Report membangun banyak kepercayaan dengan bergerak cepat, lalu menggunakan kepercayaan itu untuk mencoba mendorong sudut pandang yang sejalan dengan kepentingan Turki. Ini adalah campur tangan asing dalam ruang informasi, dan hal ini harus diperlakukan, didekati, dan ditangani dengan cara seperti itu juga. Dan sekarang kita beralih ke segmen baik, buruk, dan jelek. Dimulai dengan cerita buruk minggu ini. Aktivisme performatif dalam bentuk terbaiknya. Video yang benar-benar konyol ini muncul kemarin di media sosial, memperlihatkan dua aktivis armada yang bodoh sedang menari secara seksual. Ya, dengan pakaian minim seperti teroris. Mereka menyerukan pembebasan rekan-rekan mereka yang brengsek, Thiago Avila, seorang fanatik anti-Israel asal Brazil, serta warga negara Spanyol Saif Abu Keshek. Sekarang, aku ingin sekali melihat orang-orang bodoh ini mencoba aksi seperti ini di Gaza. Dan aku benar-benar berpikir, kita sebaiknya membiarkan mereka masuk dan melihat bagaimana masyarakat yang dikendalikan oleh Hamas Islamis menangani penampilan seperti itu. Semoga beruntung untuk mereka. Bagaimanapun juga, mari kita ulas sedikit tentang dua aktivis flotila ini yang saat ini sedang ditahan oleh Israel. Dan tidak, itu bukan karena mereka adalah aktivis. Itu karena mereka benar-benar diduga memiliki hubungan dengan organisasi teroris. Avila bukanlah relawan sembarangan. Dia adalah orang yang sudah berulang kali mengorganisir aksi flotila. Dan dia juga diduga memiliki hubungan dengan organisasi teroris dan bahkan telah ditandai oleh negara lain karena masalah keamanan. Abu Keshek juga tidak lebih baik. Dia diduga memiliki hubungan dengan jaringan yang terkait dengan Hamas, termasuk aktivitas yang digambarkan sebagai bagian dari infrastruktur pendukung yang beroperasi di bawah kedok sipil. Mirip seperti aksi armada kapal aneh yang katanya untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, tapi akhirnya justru menjadi skandal kapal seks yang penuh dengan tuduhan pelecehan seksual. Pokoknya memang tidak ada yang lebih bodoh daripada orang-orang seperti gadis-gadis ini. Dan sekarang kita lanjut ke cerita buruk minggu ini. Dan benar-benar, kita punya situasi yang buruk di sini dengan Bushra Sheikh, yang sebenarnya sudah beberapa kali saya bahas di acara ini. Ketika saya membongkar bagaimana Republik Islam membayar influencer barat untuk datang ke Iran, berkeliling di bawah pengawasan rezim, dan membuat propaganda untuk barat. Nah, ternyata program influencer rezim itu kembali berjalan, karena beberapa aktivis ini sekarang telah kembali ke Iran, termasuk Bushra Sheikh yang berasal dari Inggris dan Pakistan. Dan waktunya benar-benar tidak bisa lebih menjijikan lagi. Orang-orang Iran telah hidup dengan pembatasan internet yang parah selama lebih dari 8 minggu. Seorang warga Iran dipukuli sampai mati minggu ini karena dia memiliki Starlink. Namun Bushra Sheikh punya keberanian untuk memposting dari dalam Iran bahwa orang-orang di luar negeri lebih terganggu dengan akses internet yang terbatas daripada orang Iran sendiri. Serius, itu bukan jurnalisme, Bushra. Itu sama saja membersihkan citra rezim dengan kamera selfie-mu. Dan sepertinya, Bushra, situasinya mungkin akan semakin sulit untukmu. Karena sejauh yang kami tahu minggu ini, Daily Mail melaporkan bahwa Bushra sekarang sedang menghadapi penyelidikan anti-terorisme. Setelah dia sendiri membagikan video yang ditujukan kepada aksi unjuk rasa pro-rezim di dalam Iran dengan bendera Hizbullah dan bendera rezim di mana-mana. Kekhawatiran tentang hal ini tentu saja termasuk potensi pelanggaran Undang-Undang Kontra Terorisme Inggris serta Undang-Undang Keamanan Nasional, termasuk tuduhan bahwa dia mendukung kelompok teroris atau bertindak di bawah arahan Iran tanpa registrasi. Saya ingatkan bahwa ini adalah hal yang sama. Bushra yang mengklaim bahwa protes di Iran adalah perang terhadap Islam yang dibuat oleh Mossad, CIA, dan imperialisme Barat. Sambil juga mempromosikan Republik Islam sebagai pembela hak-hak perempuan dan bahkan secara terbuka mendorong Teheran untuk mengembangkan senjata nuklir.
Dia juga mengunggah ulang sebuah klaim tentang para pengunjuk rasa yang dibunuh oleh rezim dengan keterangan jumlah sebenarnya adalah 6 juta. Yang persis merupakan jenis kebencian terhadap Yahudi dan ejekan terhadap Holocaust yang sangat menjijikan, yang menunjukkan segala hal yang perlu Anda ketahui tentang dunia moral tempat Bushra beroperasi. Yang menakjubkan teman-teman, aku telah berjalan di seluruh aksi unjuk rasa ini di tengah Iran tanpa mengenakan hijab. Dan aku tahu apa yang sedang kalian pikirkan. Kalian pasti berpikir bagaimana dia bisa berada di tengah Iran di alun-alun itu tanpa mengenakan kerudung. Tidak ada apa-apa yang terjadi padaku, tidak ada yang melecehkanku, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Faktanya, kalau kamu berkunjung ke Iran, mereka memperlakukanmu dengan sangat baik. Bahkan aku yang tidak memakai hijab. Tapi kenyataannya, aku sudah datang ke sini. Aku disambut dengan baik dan tidak ada satu pun yang mengatakan apa-apa padaku tentang rambutku yang terbuka. Itulah teman-teman kenyataan dari berita ketika disampaikan langsung dari negaranya. Terutama ketika kalian sudah lama dicekoki propaganda oleh media barat. Itu sama sekali tidak benar. Bagaimanapun juga, jika seorang warga negara Inggris menerima akses, perlindungan, penerbangan, hotel, panggung di media pemerintah, atau manfaat lain dari Republik Islam saat membuat konten yang mendukung propaganda rezim, hal itu harus diselidiki. Titik. Namun, sungguh luar biasa bagi saya bahwa Republik Islam tidak bisa menemukan satu pun orang Iran yang menyebarkan propaganda ke Barat. Jadi, sebagai gantinya, mereka malah mendatangkan perempuan Pakistan Inggris, pecinta IRGC yang gagal ini, yang mengatakan kepada orang-orang Iran bahwa mereka harus bahagia tanpa internet, sementara orang-orang dibunuh karena mencoba mengakses internet. Menyedihkan, jahat, dan benar-benar buruk. Dan akhirnya, kabar baiknya, seorang politisi minggu ini yang benar-benar tahu bagaimana merespons kebencian terhadap Yahudi. Minggu ini, pemimpin Partai Konservatif Inggris Kemi Badenoch melakukan apa yang begitu banyak orang lain enggan lakukan. Dia tidak ragu atau mengalihkan pembicaraan. Dia langsung menyebutnya apa adanya. Lihat ini. Ini bukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemarin saya menjalani wawancara panjang tentang ini. Anda mungkin tidak setuju dengan pandangan saya. Tidak masalah. Tapi pandangan saya adalah pandangan saya. Tidak. Ini adalah pandangan. Saya ingin orang-orang tahu. Sangat penting bagi orang-orang untuk tahu apa yang mereka pilih jika memilih saya. Dan apa yang akan mereka dapatkan dari saya adalah seseorang yang sangat-sangat bertekad untuk menghentikan iklim intimidasi dan kebencian terhadap orang Yahudi ini. Saya pergi ke sekolah dasar Yahudi yang memiliki penjaga keamanan di luar. Saya tidak melihat itu di luar sekolah dasar lain di negara ini. Saya pergi ke supermarket yang memiliki penjaga keamanan. Saya pergi ke bisnis Yahudi yang jendelanya dipecahkan. Toko roti Gale dipenuhi coretan grafiti. Kita harus berhenti berpura-pura bahawa ini tidak terjadi. Kita tidak ingin tahun 1930-an terulang kembali. Dan yang kita lihat adalah orang-orang mencari-cari alasan untuk ini. Anda tidak akan pernah mendapat pembenaran seperti itu dari saya. Kita perlu melindungi orang-orang Yahudi. Bagaimana dengan orang Muslim? Kami juga mengalami serangan dari orang Muslim. Luar biasa. Terima kasih. Orang-orang yang telah meninggal dan yang telah dibunuh adalah orang Yahudi di sinagoga. Mari berhenti berpura-pura bahawa yang terjadi adalah hal lain. Tapi ini bukan tentang, tidak, ini memang tentang itu. Memang benar-benar tentang itu. Memang benar-benar tentang itu. Ini benar-benar tentang orang Yahudi. Dan kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, tapi beginilah tahun 1930-an dimulai, dengan orang-orang pura-pura tidak melihat apa yang terjadi di depan mereka. Aku tidak berbohong. Aku bisa melihat itu. Aku memberitahu orang-orang kebenarannya. Ketahuilah bahawa aku mendukung orang-orang Yahudi dan aku membela mereka. Maaf, tapi aku tidak setuju denganmu. Kamu harus menerima itu. Ya, itu sangat disayangkan. Itu sangat disayangkan. Orang-orang tahu di mana aku berpihak dan aku tidak akan diintimidasi. Aku tidak akan pergi. Tidak. Aku orang kanan dan aku sangat bangga berada di kubu kanan. Aku tidak sedang menjilat ke kanan ekstrim. Yang aku lakukan adalah mendukung. Tidak. Yang aku lakukan adalah mendukung orang-orang Yahudi menghadapi kebodohan seperti yang kamu sebarkan dan aku tidak akan pernah diintimidasi oleh hal itu. Mari kita dengarkan. Itu momen pamungkas yang keren. Selama bertahun-tahun, kita telah melihat para politisi jungkir balik untuk menghindari mengatakan hal yang jelas, berusaha keras untuk menjelaskan atau meminimalkan kebencian terhadap Yahudi ketika itu berasal dari kelompok tertentu atau sesuai dengan narasi politik tertentu. Tapi kami tidak melakukan itu sama sekali, dan itu sangat memuaskan untuk ditonton.
Nah, itu saja untuk minggu ini, tapi tentu saja kami akan kembali minggu depan dengan lebih banyak informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di seluruh wilayah. Dan seperti biasa, jika ada cerita yang menurutmu harus saya liput, kamu bisa menghubungi saya di X dengan nama Emily K. Schrader atau di Instagram dengan nama Emily in Tel Aviv. Sampai saat itu, kita akan bertemu lagi minggu depan di Access of Truth di JNS.